Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Akademi Nur rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin ya, yaitu kajian hadis ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan pada sebelumnya, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang Kitabul Hajj ya, kitab tentang haji. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas hadis yang ke 207 dan 208 dari kitab Taysirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam ya, yang dikarang atau disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ya. Ini dia Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Bassam ya, syarah hadis pilihan disebut terjemahan bebasnya. Taib ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan melihat hadis-hadis yang terkait dengan masalah miqat ya. Kita tahu bahwa orang yang ingin melaksanakan haji, maka salah satu ya yang harus dia lakukan ya itu adalah memakai ihram, pakaian ihram. Dan tentu niat ya, niat yang paling utama dulu, niat melaksanakan hajinya, dan itu harus diiringi dengan memakai ihram ya, pakaian ihramnya. Jadi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tentu harus memahami ini, memahami perkara ini, bahwa dia harus berihram dari miqatnya. Miqat itu artinya tempat, miqat itu artinya waktu. Makanya kita sebut ada miqatul zamani, ada miqatul makani. Ada waktu dan ada tempatnya. Nah, miqat jamaknya adalah mawaqit katanya di sini. Yang berlaku untuk waktu dan juga tempat. Jadi sama. Jadi miqat itu bisa dimaknai tempat, miqat juga bisa dimaknai waktu. Sedangkan miqatnya, waktunya haji itu, bulan-bulan haji itu dari Syawal ya, Dzulqa'dah, dan tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah ya, bahkan lebih ya, karena memang nanti di sana ada hari-hari tasyrik juga ya, 11, 12 dan 13 begitu. Kita lihat bahwa pelaksanaan bulan haji itu sudah berlangsung mulainya ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah begitu. Jadi ada 3 bulan. Bukan berarti boleh kita puasa dari bulan Syawal kita naik haji, enggak. Syawal itu sesungguhnya maksudnya di sini kalau orang berumroh seperti melakukan haji ifrad umpamanya, maka boleh dia umrohnya di situ niatkan untuk haji gitu. Umrohnya itu untuk umroh haji gitu. Boleh dari situ. Sekalipun nanti pelaksanaan wukuf ya di Arafah itu kan enggak ada dia di Syawal, enggak ada di Dzulqa'dah, yang ada 9 Zulhijjah. Begitu kan. Nah, intinya bahwa waktunya untuk mulai di situ sudah mulai Syawal. Jadi ketika ada orang menempuh haji ifrad tadi ya, menyendirikan maksudnya kan ifrad itu, maka dia sudah bisa mulainya dari Syawal ya. Kita tahu bahwa orang melaksanakan haji kan boleh memilih 3 model ya yang disediakan, begitulah kira-kira 3 model yang boleh dipilih.
Apakah haji ifradnya, apakah haji qirannya, apakah haji tamattu'nya. Tapi tentu ini punya konsekuensi. Kalau ifrad dia tidak ada apa-apa, tapi kalau untuk tamattu' dan yang ini adalah ada konsekuensinya, ada membayar dam istilahnya ya. Jadi begitu dia. Bulan haji itu ya sudah mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan sampai nanti Dzulhijjah. Adapun tempatnya akan dijelaskan katanya di 2 hadis ini. Nanti ada ini 2 hadis yang akan kita bacakan, yaitu hadis 207 dan 208 akan berbicara tentang miqat ini ya, miqat makaninya, tempatnya begitu. Kemudian Allah SWT mengharamkan berburu dan memotong kuku di lingkungannya. Jadi ini batasan-batasan haram begitu ya. Di sini disampaikan kan mikot itu dijadikan sebagai pengagungan dan penghormatan terhadap Baitul Haram. Orang-orang haji dan para peziarah datang ke sana berdasarkan batasan ini. Ya, seraya mengagungkan, patuh dan tunduk. Karena itu Allah mengharamkan berburu dan memotong kuku di lingkungannya. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh kita motong kuku dan nggak boleh berburu sedang kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian karena hal itu dianggap meremehkan keharamannya dan mengurangi kemuliaannya. Karena berburu dan memotong kuku dianggap itu sebuah perlakuan atau sebuah perbuatan yang mengurangi kehormatan ataupun dianggap melecehkan kehormatan daripada Baitul Haram itu sendiri. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa orang yang berlindung ya meminta perlindungan dan keamanan bagi manusia, menganugerahkan buah-buahan kepada penduduknya agar mereka bersyukur. Jadi dikatakan Baitul Haram ini siapa yang masuk akan mendapatkan keamanan. Kemudian juga Allah SWT menganugerahkan ya, banyak memberikan rezeki buah-buahan. Ya kita tahu bahwa di tanah haram sana banyak sekali yang namanya buah-buahan ya, terutama korma dan anggur dan lain sebagainya. Ada zaitun juga, ada tin ya. Dan kepada penduduknya agar mereka ini bersyukur. Kita tahulah doa Nabi Ibrahim yang sangat masyhur itu, mendoakan agar Ka'bah itu, agar tanah haram itu dijaga oleh Allah, kemudian diberikan rezeki kepada penduduknya dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita lihat hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama dan pertemuan ini nomor hadisnya itu adalah nomor 207. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-manazil wa li ahli Yaman Yalamlam hunna lahum wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja aw al-umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Kita baca terjemahannya dulu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat bagi penduduk Madinah. Ini miqat makani. Kalau tadi kan zamani, waktu. Itu dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah kan. Ini sekarang makaninya, tempatnya. Dari mana? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan miqat bagi penduduk Madinah yaitu Dzul Hulaifah. Yalamlam bagi penduduk bagi penduduk Madinah itu Dzul Hulaifah. Al-Juhfah bagi penduduk Syam. Qarnul Manazil bagi penduduk Najd. Yalamlam bagi penduduk Yaman. Beliau bersabda, mikot-mikot ini bagi semuanya dan bagi siapa yang datang ke sana bukan termasuk penduduknya. Jadi orang-orang yang datang ke sana, ke arah sana maksudnya, tapi dia bukan termasuk penduduknya. Bukan penduduk daerah itu tadi. Bukan penduduk Dzul Hulaifah, bukan Juhfah, bukan juga Qarnul Manazil, bukan juga Yalamlam begitu ya. Tapi dia datang ke situ, maka dia berihramnya dari situ. Yaitu mereka yang hendak berhaji atau umrah. Dan siapa yang berada di mikot-mikot itu, maka mikotnya dari tempat dia datang. Termasuk pula penduduk Makkah yang memulai ihram dari Makkah. Jadi kalau penduduk Makkah, mulainya ihramnya itu dari Makkah itu sendiri. Karena memang di situ rumahnya gitu kan. Berbeda dengan orang-orang yang datang dari luar kota Makkah. Ya. Itu. Kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang ke-208. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
yuhillu ahlul madinati min dzil hulaibah wa ahlu syam min al-juhbah wa ahlu najdin min qarnin. Qal wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzul Hulaibah. Ya. Penduduk Madinah ya memulai ihram dari Dzul Hulaibah, penduduk Syam dari Juhbah dan penduduk Najd dari Qarnul Manazil. Abdullah berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Yaman mulai ihram dari Yalamlam. Ya, begitu. Jadi kedua hadis ini berbicara tentang miqatu al-makani ya. Secara tempat dari mana. Kalau miqat zamani itu sudah kita bahas. Ini miqat makani artinya tempat untuk memulai ihram itu dari mana ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini dia. Ini disebutkan ya. Pertama tadi dikatakan penduduk Madinah itu Juhbah. Dzul Hulaibah afwan. Dzul Hulaibah ya. Kalau Juhbah itu nanti untuk yang lain ya. Untuk mereka-mereka yang bukan untuk penduduk Madinah ya. Nanti ada itu seperti Suriah, Lebanon, ya, Palestina, Mesir dan lain sebagainya. Kita lihat dulu. Untuk penduduk Madinah itu ada nama miqatnya itu Dzul Hulaifah. Kita baca dulu. Dzul Hulaifah merupakan tasghir dari kata al-hulafa. Al-hulafa bentuk kecilnya itu adalah Dzul Hulaifah. Sebenarnya hulapah gitu, tapi Hulaifah dibaca. Bentuk tasghir kecilnya. Sebuah tanaman yang terkenal yang tumbuh di wilayah tersebut. Jadi ada Dzul Hulaifah. Hulaifah itu ternyata tanaman. Tapi di daerah itu, di daerah Dzul Hulaifah. Sekarang bernama Bir Ali. Ini namanya Bir Ali. Jadi makanya kalau kita jamaah Indonesia umpamanya, ketika ingin berangkat haji lalu bandaranya di Madinah, ya, dia mendarat di Madinah, King Abdul Aziz itu, maka dia nanti menaiki mobil ya sampai Bir Ali. Nanti Bir Ali baru nanti juga pakaian, mulai pakaian ihram dan nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang ketika dia memakai ihram ya. Begitu. Bernama Bir Ali. Perkembangan Madinah Al-Munawwarah pada zaman sekarang hampir mencapai tempat itu dan jarak antara batas wilayah Dzul Hulaifah ke Masjid Nabawi sejauh 13 km. Ini dia. Jadi ini dekat sekali ya, hanya berjarak 13 km tadi katanya. Jadi bahwa penduduk ahli Madinah itu dari Dzul Hulaifah ini atau Bir Ali ini. Dan perkembangan kota Madinah itu sangat pesat sehingga hampir-hampir ini Dzul Hulaifah pun sudah masuk ke daerah mereka, daerah kota Madinah itu sendiri. Jadi memang pesat ya perkembangannya. Gitu ya. Adapun jarak antara batas wilayah itu ke Mekah lewat Jarul Wadil Jamum sejauh 428 km. Jadi 428 km. Ini jaraknya dengan Makkah, lebih kurang begitu ya. Intinya bahwa Dzul Hulaifah itu miqatul makani, tempat mulai ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi penduduk ahli Madinah yang sekarang Bir Ali. Saya kira Bir Ali tidak tersembunyi maknanya ya, tidak sesuatu yang baru. Bir Ali ini jelas ya bahwa semua jamaah haji yang dari Indonesia yang turunnya di kota Madinah akan berhenti di Bir Ali untuk melakukan persiapan haji, di antaranya tadi itu niat, kemudian juga tadi memakai pakaian ihram ya. Itu Dzul Hulaifah. Kemudian untuk Juhbah ya, kalau kita baca hadis tadi, kalau Juhbah itu ahli Syam kan, wali ahli Syam Juhbah ya. Juhbah merupakan perkampungan yang berjarak 10 km dari Laut Merah yang sekarang bernama Kharab, dan orang-orang memulai ihram dari Rabigh, sebuah kota besar yang di sana terdapat banyak perkampungan, sekolah negeri dan pusat-pusat bisnis. Jaraknya ke Mekah lewat Jarul Wadil Jamum sejauh 180 km. Jadi kalau Bir Ali ke itu 428 km. Kalau ini lebih jauh lagi, lebih dekat lagi ya. Hanya sekitar jaraknya itu hanya sekitar 180 ya, 186 km ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dikatakan ya, penduduk Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, dan negara Afrika dan sebagian wilayah Saudi Arabia sebagian utara
memulai ihram dari Rabiq. Rabiq itu bagian dari Juhfah itu. Ya, itu dia. Jadi negara-negara yang searah ya dengan daerah ini, apakah Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, dan negara-negara Afrika, mereka akan melewati jalur ini dan akan mereka mulai untuk pemakaian khususnya ihramnya itu dari Juhfah ini atau di dalam ini Rabiq ini. Rabiq itu salah satu tempat ya dari wilayah Juhfah itu. Sebab seperti tadi kan Dzul Hulaifah itu ada Bir Alinya. Begitu. Jadi intinya bahwa di sana mereka akan melakukan itu. Kemudian Yalamlam. Tadi ada Dzul Hulaifah, udah ada Juhfah, sekarang Yalamlam, ya. Yalamlam juga dapat disebut Alamlam. Penduduk wilayah itu pada zaman sekarang menyebutnya Lamlam karena pemerintah pada zaman sekarang membuka jalur baru dari mulai pesisir selatan Saudi hingga Makkah Al-Mukarramah. Sehingga orang-orang melewati lembah Yalamlam berada dengan tempat berbeda dengan tempat ihram pada zaman dahulu yang disebut Sa'diyah. Ya. Maka dikatakan di sini Yalamlam ini adalah membentang ya dari Gunung As-Sarat hingga muara sungainya di Laut Merah yang jaraknya kira-kira 150 km. Ya. Sekarang kita berada di Sa'diyah. Setelah kami berputar-putar di wilayah ini mencocokkan dengan pendapat para ulama, ya, bertanya kepada orang sudah berpengalaman serta penduduk setempat, maka kami dapat mengambil keputusan bahwa nama Yalam yang disebut dalam hadis yang mulia menjadi miqat penduduk Yaman dan siapapun melewati jalur mereka, ya, adalah seluruh lembah yang membentang ini, yaitu berlaku untuk semua jalur pantai Yaman dan Saudi, ya. Namun ini juga untuk semua cabang yang di kaki Gunung As-Sarat, ya, sehingga pantai yang di Laut Merah, ya. Jadi intinya beberapa negara ya termasuk Indonesia saya kira tidak asing ya dengan kata Yalamlam gitu. Bahkan kalau kita naik pesawat umpamanya melewati Yalamlam itu pihak pesawat ya kru pesawat akan mengingatkan mulai sekarang sebentar lagi kita akan melewati Yalamlam, mohon kepada jamaah sekalian yang melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu kira-kira untuk memulai memakai pakaian ihram. Dan itu kita pakai dari pesawat. Jangan sampai melewati. Ya, itu sangat penting ya, sangat krusial itu, sehingga bagi mutawifnya yaitu pembimbing haji dan umrohnya harus memastikan bahwa semua jamaahnya sudah memakai pakaian ihramnya. Ya, kalau nanti di pesawat takut Pak Ustadz umpamanya ya dari negeri aja dipakai pakaian ihramnya, tinggal niat aja nanti di sana. Begitu kan. Karena kita memang berbeda pakaian kita ya, tidak seperti pakaian biasa ketika memakai pakaian ihram. Ya, oleh karena itu memang semua kita harus benar-benar memperhatikan hal ini dengan baik. Jadi sudah kita sampaikan tadi Juhfah ya, Dzul Hulaifah maksud saya, kemudian Juhfah, kemudian Yalamlam. Yalamlam ini termasuk negeri kita Indonesia dan juga termasuk di beberapa negara juga ya yang searah ya dengan Yalamlam ini ya. Oleh karena itu termasuk katanya Yalamlam ini penduduk Yaman masuk dan Saudi di wilayah pesisir, Indonesia, Malaysia, Cina, India dan selainnya. Jadi luar biasa nih, banyak negara-negara juga yang mengambil miqatnya itu, ya miqat makan ini ya, memulai pakaian ihramnya dari situ, dari Yalamlam ini. Terkhusus untuk penduduk ya kaum muslimin yang datang dari arah Yaman, Saudi di wilayah pesisir, termasuk Indonesia, kemudian juga Malaysia, Cina dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga ada Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil, ya, Qarnul Manazil ini juga ini salah satu tempat, ya. Kalau kita lihat hadis tadi, ya, hadis tadi ahli Najd itu Qarnul Manazil, ya, ahli Najd. Jadi ini tempat juga sama seperti yang kita udah jelaskan tadi. Ini salah satu tempat miqatu makani begitu. Kemudian Wadi Muharram itu masuk ke bagian Qarnul Manazil. Gitu. Kemudian Dzatu Irqin ini katanya disebut di dalam hadis. Sekalipun ini khilafkan oleh para ulama ya. Dzatu Irqin ini untuk penduduk Irak, ya. Sekalipun dikhilafkan hadisnya, sebagian mereka mengatakan hadis itu dhaif. Hadis yang mengatakan bahwa Dzatu Irqin itu untuk miqatnya penduduk Irak. Tapi sebagian ulama mengatakan bisa, tidak dhaif dia. Menurut mereka bisa dijadikan hujjah. Intinya bahwa ada beberapa miqat ya, termasuk tadi yang kita sampaikan yaitu Dzatu Irqin.
Tapi yang jelas kalau kita baca hadis Nabi SAW tadi, ada Dzul Hulaifah dulu untuk penduduk Madinah, untuk penduduk Syam dan orang-orang sekitarnya adalah Juhfah. Kemudian untuk ahli Najd itu Qarnul Manazil, dan juga tadi ada Yalamlam. Begitu. Jadi ini tempat-tempat yang dijadikan oleh para jamaah haji untuk mengambil miqat makaninya, yaitu untuk melakukan ibadah umrohnya. Ada haji dan umrohnya maksud saya. Oleh karena itu, semua kita yang ingin melaksanakan ibadah haji itu, ya, tentu harus memahami masalah ini. Jangan sampai nanti terlewatkan, dia sudah tidak ada lagi, udah lewat baru dia sadar, ya, nggak boleh. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji harus memulai ihramnya dari tempat-tempat tersebut, nggak boleh lebih, ya. Baik, kita lihat saja langsungkan kesimpulan hadis, ya, karena waktu kita terbatas dan sangat sempit sekali para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Pertama, tempat-tempat yang disebutkan di sini dijadikan sebagai miqat. Siapapun yang hendak menunaikan haji tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan ihram. Jadi ketika kita memang melaksanakan haji, nggak boleh kita lewat tempat itu kecuali kita sudah memakai pakaian ihram dan tentu niat. Yang kedua, miqat orang yang tinggal di dalam areal miqat tersebut ialah dari rumahnya sendiri. Jadi kalau orang yang tinggal di areal miqat itu, contohnya dia di Dzul Hulaifah, kampungnya di Dzul Hulaifah memang, ya udah miqatnya dari rumah itu aja, dari rumah dia. Kan yang di luar itu yang harus ke situ kan. Sementara orang yang di situ kiat, ya udah dari rumahnya aja dia berihram. Begitu kan, pakai pakaian ihramnya dan niatnya juga. Miqat penduduk Makkah ialah dari Makkah yang berlaku untuk haji. Jika untuk umrah, kalau untuk haji, maka miqat mereka penduduk Makkah dari Makkah juga. Ya, jika untuk umrah, maka harus keluar dari sana. Ini merupakan pendapat jumhur yang diantaranya adalah 4 imam. Ya, Al-Muhib At-Tabari berkata, aku tidak mengetahui seorang pun yang menjadikan Makkah sebagai miqat untuk umrah. Kisah Aisyah sudah masyhur dan kuat yang tidak dapat ditandingi pengertian hadis ini. Maksudnya begini. Miqat penduduk Makkah kalau untuk haji dari Makkah, tapi kalau untuk umroh dia nggak boleh dari Makkah, harus keluar dari kota Makkah. Ya, harus keluar dari kota Makkah. Ya, harus keluar dari kota Makkah, ya, keluar dari haram itu, maka boleh dia untuk memulainya. Ada di istilahnya itu tan'im, ya. Tan'im itu bukan bagian dari Makkah lagi, bukan bagian dari tanah haram lagi, ya. Maka dari situ dia. Ya, tentu jauh ini tan'im ini, ya. Dari situ dia kalau untuk orang Makkah kalau mau miqat untuk umrah. Demikian pendapat jumhur ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Yang keempat, sabda beliau, mereka yang hendak haji dan umrah, bahwa orang yang masuk Makkah bukan untuk haji dan umrah tapi untuk berniaga, mengunjungi kerabat atau keperluan lainnya, tidak diwajibkan ihram. Tidak wajibkan ihram kalau memang tujuannya bukan untuk haji dan umrah kan. Tujuannya memang untuk berdagang, ketemu keluarga, begitu ya. Jika kemudian muncul keinginan untuk ihram, maka dia dapat melakukan ihram untuk haji meskipun berada di dalam miqat. Atau dia dapat melakukannya dari Mekah untuk haji. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini yang uraiannya akan dijelaskan begitu. Sekalipun uraiannya tidak kita sampaikan karena waktu kita terbatas. Intinya bahwa ketika orang memang melaksanakan haji dan umrah, tentu mereka harus berihram dari mikot-mikot yang sudah ditentukan. Tapi kalau ketika ada orang yang memang ke Makkah, dia tujuannya bukan untuk haji dan umrah, tujuannya untuk berdagang, mungkin ketemu saudara di sana dan lain sebagainya, ya. Maka nggak mesti pakai ihram dia. Tapi ketika nanti dia muncul keinginan dia untuk ihram, maka dapat melakukan ihram untuk haji meskipun berada di dalam mikot. Boleh. Jadi dimulai dari situ dia. Begitu ya. Ini menurut pendapat ulama. Yang kelima, rahmat Allah bagi makhluknya karena Allah SWT menjadikan mikot untuk setiap arah, untuk setiap jalur Makkah, baik bagi orang yang berada pada daerah tersebut atau bukan. Sekiranya Allah SWT menjadikan mikot hanya di satu arah, tentu mereka akan mengalami kesulitan yang besar. Iya. Jadi kalau memang hanya satu aja, ini kesulitannya besar. Yang keenam, dalam penetapan dan pembatasan Rasulullah SAW terhadap berbagai mikot terkandung salah satu mukjizat beliau yang menunjukkan kebenaran nubuah. Beliau telah menetapkan batasannya, waktunya dan penduduknya, ya, penduduknya dalam keadaan selamat. Ini merupakan isyarat dari beliau bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan, berhaji dan berihram dari sana, dan memang begitulah yang terjadi. Artinya bahwa Nabi SAW menentukan itu tentu wahyu dari Allah kan. Karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ini tentuan dari Allah SWT. Bagi siapa yang ingin berihram, berhaji, pakai ihram dari tempat-tempat yang sudah ditentukan.
Yang ketujuh, pengagungan Baitul Haram dan pengharamannya karena perlindungan diberikan kepadanya. Jadi orang yang masuk Baitul Haram, yakni ke Makkah itu, ke Masjidil Haram itu nggak boleh diapa-apai. Gitu. Jadi salah satu pengagungannya. Tidak ada orang yang melewatinya dengan maksud untuk haji atau umrah, melainkan dia datang selain mengagungkan, memuliakan dan keadaan tunduk dan patuh dengan kondisi yang khusus ini. Jadi memang orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram dalam khususnya terutama untuk melaksanakan haji dan umrah, inilah orang-orang yang penuh dengan keusyuan, penuh dengan ketawaduan, ketertentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita tak banyak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.